Kurang ajar sekali Rocky Gerung. Dia mengatakan kalau pendukung Jokowi adalah 85% adalah orang-orang yang tidak berpikir. Jadi Anda yang mendukung Pak Jokowi adalah orang-orang yang tidak punya otak. Ini kata Rocky Gerung. Berarti hebat dong Jokowi. Ya, Jokowi Melakukan hal-hal yang unthinkable. memang. Jadi kehebatan Jokowi tidak bisa dicegah oleh mereka yang berpikir. Itu artinya pendukung Jokowi ya orang yang nggak berpikir. Gampangnya begitu kan. Gitu Kalau yang ya. berpikir dia bisa cegah Jokowi dong. Yang yang banyak doktor di situ, intelektual, bekas aktivis. Artinya kita mesti anggap bahwa dia tidak pernah berpikir. Jadi kita ada di dalam era apa namanya bukunya Hannah Arendt tuh, thinking in the dark age. Man in the dark. Ya. Hinaan yang lain Rocky Gerung kepada Presiden Joko Widodo, di mana dia dikatakan bahwa Presiden Jokowi adalah otaknya dangkal ya. Ya begitulah Rocky Gerung. Beri saya 10 pemuda dan saya akan guncang dunia. Presiden Soekarno bilang begitu. Karena dia paham inspirasi dari pemuda. Presiden Jokowi bilang, saya beri 1 pemuda, saya jadikan dia wapres. Anda bayangkan, ide apa yang ada di kepala Jokowi sehingga hanya mampu mengucapkan kalimat dangkal itu. Dan si pemuda bilang bahwa ya, jangan khawatir, saya sudah di sini. Percakapan akademis apa itu? Bandingkan dengan anak SMA yang tadi malam bersama-sama dengan mahasiswa UI BEM, saya kasih ceramah, anak itu angkat tangan. Anak SMA angkat tangan. Bagaimana caranya Pak Rocky? Kami ikut serta dalam proses menjatuhkan presiden. Serius pertanyaan itu. Artinya mereka setiap hari melihat TikTok, mengikuti media. Jadi kita mesti pastikan bahwa ada yang menghalangi Anies Baswedan untuk jadi presiden. Itulah Rocky Gerung, pernyataannya ya sungguh terlalu menghina sekali kepada Gibran Raka Buming Raka, anak seorang Presiden Joko Widodo. Dia mempertanyakan dari sisi keakademisan atau keintelektualan daripada Gibran Raka Buming Raka. Namun demikian sebetulnya kalau dia menghina Gibran Raka Buming Raka, ya sebetulnya kalau dikatakan banyak presiden yang ya Indonesia juga ada, seperti SBY mencalonkan AHY menjadi gubernur DKI Jakarta saja kalah. Berbeda dengan Jokowi mencalonkan menantunya menjadi wali kota Medan, ya lolos. Menjadi wali kota Solo, Gibran itu juga lolos. Jadi sebetulnya bukan Presiden Joko Widodo NC sebagai orang yang punya hak untuk sebagai orang yang bisa menjadikan wali kota, namun demikian sebetulnya adalah haknya warga masyarakat. Begitu Mas Bro. Dan Rocky Gerung juga mengatakan kalau Jokowi adalah melanggar etik dikarenakan menerima tawaran bawahannya. Jokowi disebut melanggar etik sebetulnya karena memanfaatkan kekuasaannya untuk menerima tawaran dari seseorang yang adalah bawahannya. Kan kalau disebut Mahkamah Konstitusi, atasnya saya presiden. Yang mampu mengatur ketua Mahkamah Konstitusi cuma presiden. Ya. Jadi di dalam relasi moral itu si Mahkamah Konstitusi, si ketua Mahkamah Konstitusi itu diperalat oleh kekuasaan, maka di situ kita sebut moral presiden buruk. Tapi kan ini jalan terus. Justru Tapi kan itu ini jalan terus kan? itu artinya dari awal ya memang udah begitu. Jadi gue bilang Jokowi nggak akan dengarkan. dia nggak mau dengar, dia nggak mau cuti segala. Memang dari awal dia tahu ya gue kuasa, mau ngapain lu? Kalau bagaimana dengan masyarakat? Kalau Anda katakan tadi bahwa tingkat kepuasan terhadap Soeharto sangat tinggi dan kemudian jatuh di 2 hari kemudian, bagaimana dengan masyarakat? Apakah gaung-gaung Ya, suara itu yang ini saya maksud. diserap oleh masyarakat? Energi publik itu satu waktu akan cari kanalisasi itu. Nah sekarang misalnya kenapa masyarakat nggak protes? 80% dari pemilih Indonesia itu lulus kelas 7. Kelas 7. Tidak lulus SMP, artinya bagi dia beras itu
BLT itu lebih berguna Penting. dari debat panggung demokrasi itu. Ya. Kan Gitu itu ya. dasarnya kan. Nah karena itu Jokowi juga tahu itu. Mending pelihara orang miskin supaya mudah diarah-arahkan. Mending ciptakan kedunguan supaya mudah dimanipulasi kan itu. Jadi secara moral Jokowi ini melanggar 2 tugas konstitusi. Konstitusi kita cuma katakan tugas presiden lepas dari visi misi dia itu 1 pelihara fakir miskin, 2 cerdaskan kehidupan bangsa. Dua-duanya itu dia tidak lakukan karena dia menunggangi kedunguan dan menunggangi kemiskinan untuk memperpanjang dinastinya tuh. Oke. Tuduhan Rocky Gerung kepada Presiden Jokowi yang menunggangi kedunguan dan kemiskinan dan mengatakan kalau pemilih Jokowi adalah hanya lulus SD. Dan itulah adalah memang sengaja dipelihara oleh Pak Jokowi. Ini sudah suatu tuduhan yang sangat tidak masuk akal. Padahal ya mana mungkin ya seorang presiden kok tidak ingin rakyatnya itu cerdas. Kewajiban pendidikan itu sebetulnya sudah lama digembar-gemborkan. Pendidikan 9 tahun bahkan sekarang menjadi 12 tahun. Otomatis analisa Rocky Gerung terbantahkan dikarenakan anak-anak Indonesia itu sekarang ya paling tidak minimal itu SMP dan SMA itu hampir semuanya itu bersekolah. Yang lulusan SD itu ya sudah berumur sudah 50 sampai 60 tahun begitu ya. Kalau yang anak-anak itu rata-rata sudah ya semuanya itu hampir rata-rata sudah lulusan SMA ya, minimal SMP ya. Jadi tidak SD begitu ya. Dan Rocky Gerung juga mengatakan kalau Presiden Jokowi adalah bajingan tolol. Waktu itu saya membaca di media massa bahwa Presiden Jokowi pergi ke Cina tuh. Buat apa? Terutama buat nyari investor. Nyari investor. Lalu saya anggap bahwa itu jualan IKN. Padahal jualannya udah ditolak oleh Saudi Arabia, ditolak oleh Singapura, ditolak oleh Kanada. Sekarang pergi terakhir ke Cina. Dan kita tahu bahwa Jokowi atau Presiden Jokowi atau jangan sebut Presiden Jokowi, Presiden ke-7 Republik Indonesia itu lebih anonim lagi itu, berupaya untuk membujuk Presiden Cina untuk tanam saham di IKN. Dan bagi saya itu artinya memberi keleluasaan pada sebuah negara yang sedang berupaya untuk menghegemoni atau bahkan menganeksasi negara-negara tetangga. Dan itu ada faktanya tuh di Bangladesh, di Afrika tuh. Kalau gagal bayar utang maka diambil alih bagian-bagian dari negara itu. Jadi ada preteks, ada peristiwa sebelumnya. Maka saya sebut bahwa Presiden Jokowi hendak menjual negara. Kan dasarnya itu kan dia jadi semacam sales promotion boy itu kemana-mana itu. Ini IKN. Padahal sebetulnya janjinya dari awal IKN itu adalah proyek bisnis yang tidak melibatkan APBN. Sekarang Jokowi pakai APBN untuk biaya IKN yang makin lama makin besar. Padahal APBN itu adalah dana sosial untuk pendidikan, untuk kesejahteraan. Jadi Pak Jokowi pakai dana itu untuk proyek legasi dia. Yeah. Nah itu sebabnya saya bilang Pak Jokowi sebagai presiden hanya mementingkan legasi dia tuh, atau bahkan lebih tegas lagi dinasti dia, mengabaikan justru hak buruh, justru hak publik, hak rakyat. Itu yang kemudian bagi saya jenis semacam itu adalah kegiatan dari seorang bajingan, dan bajingan yang tolol. Kalau bajingannya pinter, dia mesti debat dulu dengan kalangan. Itulah Rocky Gerung yang menganalisa kalau Presiden Jokowi adalah bajingan tolol dan mengatakan bahwa Presiden Jokowi itu ya menjual IKN ke Cina. Analisa yang sangat dangkal sekali sebetulnya itu. Kalau setiap pemimpin negara atau presiden ataupun raja ataupun ya semacam sultan di Brunei mengundang investor masuk ke dalam negaranya untuk membangun atau berbisnis bareng atau joint venture atau joint bisnis, kok dikatakan adalah menjual, ini kan suatu ya tidak masuk akal. Kalau pandangannya Rocky Gerung seperti itu bahwa mengundang investor masuk adalah sama saja dengan menjual, maka sampai kapanpun negara kita tidak akan pernah maju. Lihatlah negara-negara lain yang begitu sudah maju karena banyak investor yang datang. Sehingga negara itu yang tadinya negara terbelakang sekarang menjadi negara maju. Negara-negara di Afrika seperti Ethiopia yang sejak dulu menjadi negara terbelakang secara ekonomi dan pendidikan, sekarang menjadi negara yang ya bagus sekali secara perekonomiannya karena memang mendatangkan para investor. Masyarakat begitu sangat kecewa dengan tindakan Rocky Gerung yang terlalu menghina kepada pemimpin-pemimpin kita. Jangan karena Anda pinter, Anda menghina pemimpin-pemimpin Anda yang sekolahnya tidak tinggi seperti kita. Itu kualitas comberan.
Orang pinter itu bukan karena sekolah tinggi, orang pinter itu bukan karena S3. Saya tidak anti sekolah. Berbicara lantang selalu mengkritik dan menghina presiden, namun demikian sebetulnya Roky Gerung adalah pengecut, tidak mau hadir di dalam persidangan. Saya menyesalkan Roky Gerung tidak hadir. Kami akan berikan ke teman-teman bukti bahwa dia berKTP di Jalan Pisang, Pasar Minggu. Itu ada di dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Ini menandakan dia pengecut. Pengecut ya. Karena dia tahu hari ini sidang pertama. Dia juga tahu, bahkan dia sudah mau menunjuk pengacara. Saya sudah tahu pengacaranya karena sudah declare kemana-mana. Jadi saya harap dia hadir di sidang mendatang. Karena kalau tidak hadir dengan alasan rumah pindah, rumah kosong, itu bukan alasan yang berdasar hukum. Karena orang bisa saja menghindar dari panggilan pengadilan. Ayo gentleman, hadir di sidang. Roky Gerung ternyata tidak hadir di dalam persidangan ya, dan dikatakan sebagai pengecut. Kursi persidangan pun kosong begitu ya Mas Bro ya. Roky Gerung susah dijerat ke penjara walaupun oleh seorang presiden dikarenakan undang-undang penghinaan negara sekarang sudah tidak ada ya. Penghinaan kepala negara sudah dihapus ya. Maka untuk memenjarakan Roky Gerung harus presiden sendiri yang melaporkan ke kejaksaan ataupun pihak kepolisian begitu ya. Roky Gerung tidak akan masuk penjara kalau bukan Pak Jokowi langsung yang melaporkan. Guys, kalian udah pada tahu kan soal viralnya Roky Gerung yang mengatakan Presiden Jokowi bajingan tolol. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Hal itu disampaikannya pada saat orasi di acara buruh di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Prof. Mahfud MD yang juga Menko Polhukam menyampaikan bahwa kasus ini merupakan delik aduan. Proses hukum baru bisa berjalan apabila diadukan oleh pihak yang merasa dirugikan. Artinya, harus Pak Jokowi langsung yang melaporkan. Tapi kata Pak Mahfud, bisa saja delik ini berkembang karena orang sudah menganggap ini masalah dan menimbulkan berbagai masalah di media sosial dan sebagainya. Bisa saja berkembang ke bukan delik aduan. Nah, pasti ada yang pro dan kontra dengan pernyataan Roky Gerung ini. Kalau gue sih jujur, nggak enak aja dengar kata-kata bajingan tolol dialamatkan ke seorang presiden yang merupakan kepala negara. Apapun alasannya. Sedangkan presiden dibilang petugas partai aja, gue agak risih. Apalagi dibilang bajingan tolol. Sekali lagi, bagi gue ini nggak ada alasan. Mau demokrasi, mau apa kek, yang jelas ini menurut gue nggak sesuai dengan budaya kita dan nggak mendidik. Bagaimana menurutmu? Mau dengar apa komentar Pak Jokowi? Itu hal kecil lah. Terkait saya kerja aja. Ya. Itulah pendapat warga masyarakat mengenai ya ucapan Roky Gerung tentang bajingan tolol kepada presiden. Sebetulnya itu sangat tidak sopan dan kasar sekali. Oleh karenanya saya juga sangat prihatin dengan keadaan seperti Roky Gerung itu. Bahkan sekarang banyak anak-anak yang berbicara dan menghina presiden, meniru-niru gaya Roky Gerung seperti Sarifah ya Fat ya, yang mengatakan ya Jokowi adalah setan, presiden setan, presiden tolol, presiden pokoknya sangat tidak sopan ya. Dan ini adalah virus-virus kebencian seperti itu sangat tidak pantas. Dan akhirnya hal ucapan seperti bajingan tolol, bajingan tengik kepada seorang pemimpin dijadikan sebuah hal yang biasa, padahal itu adalah tidak sesuai dengan budaya negara kita atau bangsa timur.